Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Iya, kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kali ini di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi tentang bab 2, menikmati cerita sejarah. Oke? Sudah tahu apa itu cerita sejarah? Kira-kira sudah ada bayang-bayang kalau kita akan membahas apa saja cerita sejarah itu. Nah, cerita sejarah yang kita akan bahas ini lebih kepada novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis atau verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Untuk membantu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi bersastra, disajikan peta konsep berikut ini. Ya. Nah, ini dia. Menikmati cerita sejarah ada terbagi menjadi 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Yang ketiga, mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dan yang keempat, menulis cerita sejarah pribadi. Ya, jadi kalau misalnya menulis cerita sejarah pribadi berarti kalian akan menulis masing-masing kisah kalian sendiri yang kalian alami. Nah, ini dia poin-poinnya. Yang keempat ini terbagi menjadi beberapa itemnya yang akan kalian pelajari. Silakan kalian baca dengan menjeda video ini. Oke, kita lanjut. Nah, bagian A, mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Setelah mempelajari materi ini, tujuannya adalah kamu diharapkan mampu, yang pertama, mendata informasi penting dalam teks sejarah atau novel. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks dalam cerita sejarah novel, dan yang ketiga, membedakan teks cerita sejarah novel sejarah dengan teks sejarah. Oke? Baik. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Ya. Rekon faktual informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci, ya, rekon imajinatif. Jadi kalau misalnya punya pemikiran-pemikiran ingin menulis sesuatu kemudian terbesit suatu kisah, bisa dituliskan dan namanya adalah rekon imajinatif atau karangan yang berdasarkan imajinasi. Berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif, ya. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah.
Misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Oke. Nah, latihan. Berikut ini disajikan kutipan novel sejarah berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja, halaman 222 sampai dengan halaman 22 sampai dengan 27, maaf. Sebelum dibaca, cobalah membentuk kelompoknya. Kalau misalnya tidak ada kelompok, tidak usah pakai kelompok. Ini tugasnya secara pribadi ya, latihan ini secara pribadi ya. Nanti dibaca saja karena ini dalam video. Siswa yang lain mendengarkan, nah nantinya kalian yang membaca tidak apa-apa baca dengan menggunakan suara supaya telinga kita juga akan menangkap apa yang kita baca. Fakta-fakta sejarah dan imajinasi pengarang selama mendengarkan. Tutuplah bukumu, nikmati ceritanya sambil konsentrasi penuh. Misalnya ini kan di sini. Jadi kalau misalnya kalian membaca boleh bersuara supaya telinga kalian artinya bisa menangkap suara itu dari mulut kalian, ya. Nah, ceritanya seperti apa? Ini dia, Kemelut di Majapahit. Nah, setelah dan seterusnya, Kemelut di Majapahit ini saya tidak akan membacanya secara langsung. Kalian bisa membacanya dengan bersuara, kemudian kalian rekam, kemudian kalian dengar kembali. Bisa kalian rekam, kemudian dengar kembali. Nah, kalian bisa membaca ini dengan menjeda video ini. Oke, kita lanjut. Ya. Satu slide saya berikan waktu 5 detik. Tuh. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Oke. 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 Iya. Oke. Nah, setelah kalian membaca tugas tadi, sudah membaca cerita tadi, ceritanya tentang Kemelut di Majapahit, karya S.H. Mintarja. Tugas kalian adalah, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Kira-kira kapan ada dalam cerita? Nah, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Yang ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Yang keempat, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Dan yang kelima, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Oke? Jangan lupa silakan kalian kerjakan tugas ya. Kemudian dikirim ke saya. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.